Perkenalkan, saya Amanda Zahra Aurelia sebagai Ketua Kelompok dengan NPM 19.289 dan ini anggota-anggota saya. Yang pertama, Perkenalkan, saya Gina Himaturifa, NPM 19.293. Dan perkenalkan, nama saya Susi Sunarti, NPM 19.290. Saya Cica Susanti, NPM 19.332. Perkenalkan, saya Imron Kurniadin, NPM 191000334. Halo, perkenalkan nama saya Rasa Fitria, NPM 19.288. Halo, perkenalkan nama saya Bagajar Rahman, NPM 1296. Perkenalkan, nama saya Olivia Zahra, NPM 19.301. Perkenalkan, nama saya Selvina Hermansyah, NPM saya 19100033330. Pengertian jaksa. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Syarat menjadi jaksa. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah A. Warga negara Indonesia, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, D. Berijazah paling rendah sarjana hukum, E. Berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun, F. Sehat jasmani dan rohani, G. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan pegawai negara sipil. Pengertian kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan yang tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi semua anggota sesuatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu dan sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Tugas dan wewenang jaksa. 1. Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas wewenang: A. Melakukan penuntutan, B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana, pengawasan dan keputusan lapas persyaratan, D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan periksaan tambahan sebelum dilaporkan ke pengadilan yang dalam melaksanakan dikoordinasikan dengan penyidik. 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, B. Pengembangan kebijaksanaan penegakan hukum, C. Pengawasan peredaran barang cetakan, D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, E. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Hak jaksa. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak A. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. F. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. Memihak kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan H. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban jaksa kepada negara. Yang pertama ialah setiap dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang terakhir ialah melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Selanjutnya, kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama ialah menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang wewenang. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Dan yang terakhir ialah mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberi petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan yang kedua, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Baik, sekarang saya akan membahas tentang larangan bagi jaksa. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang yang pertama memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan secara pribadi, secara langsung maupun tidak langsung,
bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau dengan cara yang lain. Kemudian yang kedua, meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, keluarga, atau finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang keempat, melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan pihak terkait dalam penanganan perkara. Yang kelima, jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Yang keenam, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang ketujuh, menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik ataupun psikis. Yang terakhir, menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau telah diubah atau yang dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang telah melanggar hukum. Kemudian selain itu, jaksa juga wajib melarang keluarganya untuk meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia Corporation Act melaporkan 3 orang jaksa penyidik dalam kasus Pinangki ke Komisi Kejaksaan pada Rabu 14 Oktober 2020. Ketiga jaksa tersebut dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut. Terdapat 4 pokok pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga jaksa penyidik ini. Yang pertama, mereka diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung yang menyatakan Pinangki sempat melapor kepada pimpinan setelah pertemuannya dengan Joko Chandra. Penyidik hanya mendasarkan bukti atau keterangan dari Pinangki. Dalam hal ini, yang seharusnya dilakukan oleh penyidik adalah mendalami temuan Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas. Jadi, tidak hanya bertanggung dari keterangan tersangka saja, dan pada saat proses penyidikan, ketiga jaksa penyidik ini tidak menyelidiki siapa sebenarnya pimpinan yang dimaksud oleh Pinangki. Selanjutnya, terlapor juga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini diusulkan terlibat dalam jaksa Pinangki. Pihak yang dimaksud antara lain nama-nama yang sempat dilaporkan masyarakat anti korupsi ke KPK, yakni inisial BR, RA, dan istilahnya bapaknya. ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut. Seharusnya jika telah didalami dan ditemukan siapa pihak tersebut, maka mereka terpanggil ke hadapan penyidik untuk dimintai klarifikasinya. Yang ketiga penyidik diduga tidak berkoordinasi dengan KPK pada proses pelimpahan perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semestinya setiap tahapan penanganan perkara tersebut, Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK. Namun dalam hal ini, Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanpa berkoordinasi dengan KPK terlebih dahulu. Padahal KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi perkara Pinangki di Kejaksaan Agung. Pada kasus ini, ketiga jaksa penyidik tersebut telah mencoreng etika profesi. Dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, ketiga jaksa penyidik ini tidak menggali kebenaran dan tidak benar-benar mendalami kasus ini. Di sini akan menjelaskan tentang pendekatan deontologi. Deontologi dapat dikatakan sebagai kebalikan dari aliran utilitarisme. Dalam hal konsepnya, deontologi tidak mempercayai konsep yang memandang bahwa tujuan membenarkan cara-cara hal tersebutlah yang membedakan antara utilitarisme dan deontologi. Deontologi juga tidak berorientasi pada konsekuensi dan cenderung mengabaikan peraturan yang ada.
Pada beberapa kasus jaksa tidak melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketidaktelitian jaksa dalam menentukan tindak pidana pada terdakwa dalam beberapa kasus yang telah terjadi suap menyuap yang melibatkan jaksa dan kliennya. Sebenarnya dalam setiap profesi atau pekerja yang kita jalani mempunyai kode etika yang tersendiri, termasuk juga jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per Strip 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa. Jika kejaksaan ingin memunculkan stigma yang baik dari masyarakat akibat melanggar kode etika profesi jaksa, maka kejaksaan itu sendiri tidak boleh melanggar hukum. Apabila hal tersebut dilakukan, maka stigma yang buruk akan muncul di masyarakat. Jika jaksa ingin datang hanya untuk mencari perlindungan dan bantuan hukum tanpa meminta untuk pelanggaran hukum, maka jaksa juga harus bekerja sesuai dengan kode etika profesi yang telah diatur oleh negara.